Cik. Baik, baik hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, kami minta kesediaan kepada seluruh tamu undangan untuk menempati kursi yang telah disiapkan karena sesaat lagi rombongan Gubernur Sulawesi Selatan akan tiba di tempat acara. Selamat datang kami ucapkan kepada pelaksana tugas Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Andi Sudirman Sulaiman ST. Ada Pak. Iya, ada. Ada berapa yang mau disambut sebelum dari sambutannya ke atas? Ini kan saya konfirmasi dulu ada berapa keluarga? Disambut dulu di belakang, disambut dulu terus enggak usah semua dulu. Ini dulu. Dua aja. Kalau kita sudah baca ini, kalau kita sudah baca ini, pada acara, tahan dulu, biarkan Bapak naik ke atas. Begitu Bapak duduk, ulang. Kita saksikan bersama-sama PLT Gubernur Sulawesi Selatan beserta rombongan memasuki Gedung Tower. Sesaat lagi Gubernur akan tiba dan untuk itu kami mohon kepada seluruh hadirin untuk berdiri. Oke, sekarang sudah datang. Selamat datang kami ucapkan kepada pelaksana tugas Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Andi Sudirman Sulaiman ST. Selamat datang pula kami ucapkan kepada Bupati Baru dan anggota DPR RI Komisi 9 beserta rombongan di tempat acara.
Kepada seluruh hadirin kami minta untuk duduk kembali. Terima kasih. Tolong announce tentang protokol kesehatan sebelum kita buka ini. Sekarang boleh. Belum? Oh, sebelum kita mulai protokol kesehatan. Baik, hadirin tamu undangan, sebelum acara kita mulai, kami informasikan kembali bahwa dalam acara ini kita tetap mematuhi protokol kesehatan, yakni menggunakan masker, mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer dan menjaga jarak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pelaksana Tugas Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, yang kami hormati anggota Komisi 9 DPR RI, yang juga selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Baru, yang kami hormati Kapolda Sulawesi Selatan, yang kami hormati Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, yang kami hormati Bupati Baru, yang kami hormati Wakil Bupati Baru beserta Ibu, yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Baru beserta Ibu, yang kami hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah beserta Ibu, yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Baru, yang kami hormati
Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Baru, yang kami hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Baru, yang kami hormati segenap mantan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Baru, yang kami hormati para pimpinan perbankan dan BUMN, yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan se-Kabupaten Baru, yang kami hormati para camat, lurah dan kepala desa yang mengikuti acara secara virtual, serta hadirin Bapak Ibu yang sama kami hormati pula. Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita bersama-sama akan mengikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Baru dalam rangka peringatan Hari Jadi Kabupaten Baru ke-61 tahun 2021 dengan tema Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Sosial untuk Baru yang lebih maju dan sejahtera. Pada hari ini, Selasa 9 Maret 2021 dimulai. Mengawali acara, akan kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudari Husnul Hatimah. Dengan ini disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mau diganti covernya. Hadirin dimohon berdiri. Nyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Baru. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah mendahului, marilah mengheningkan cipta. Dimulai. Memuja
Kibaran bendera bela nusa bangsa. Kau bukan wahai putra-putra kau cahaya pelita bagi Indonesia Selesai. Hadirin disilahkan duduk kembali. Pada pagi hari ini akan kita ikuti bersama pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Andre Guruta, Profesor Dr. Haji Muhammad Farid Wajdi, LCMA. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berkahnya acara kita, marilah kita berdoa bersama. Yang akan saya pimpin secara Islami, dan mohon saudaraku yang lain agar menyesuaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salah sebuah hadis beliau mengatakan, majtama'a malaun fayad'u ba'duhum wa yu'minu ba'duhum illa ajabahumullah. Tidaklah berkumpul orang banyak lalu di antara mereka ada yang membacakan doa sementara yang lainnya mengaminkan kecuali Allah terima doa itu. Kita mulai dengan bersama-sama membaca pembuka segala kebaikan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin an-nabiyil mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubaraka wa tafarraqna ba'dahu tafarruqan marhuman ma'suma. Allahumma la tada' fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farjata wala hajata min hawaijiduna wal akhirah fima firidak illa qadaitaha wa yassarta ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratan ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma fana min baini aydina min khalfina wa an aymanina wa an shamalina fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nutala min tahtina.
Na'udzu biwajhillahil karim bi kalimatillahi tammati allati la yujazzuhunna barun wa fajirun min syarri ma khalaqa wa zarabar. Wa min syarri ma yanzilu minas sama wa min syarri ma ya'rju fiha wa min syarri ma dhara fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri kulli tariqin illa tariqan yatruku bi khair. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya rahman birahmatika allati wasi'at kulla syai'. Allahumma inna duha'a duha'uk wal baha'a baha'uk wal jamala jamaluk wal quwata quwatuk wal ismata ismatuk. Allahumma in kana rizquna fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa ahrijhu wa in kana haraman fatahhiru wa in kana mu'assaran fayasiru wa in kana ba'idan fakaribu bihaqqi duhaika bahaika jamalika wa quwwatika wa qudratik. Atina ma atita bihi ibadaka salihin, atina ma atita bihi ibadaka salihin, atina ma atita bihi ibadaka salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Baru ke-61 tahun 2021 oleh Ketua DPRD Kabupaten Baru kepada Bapak Lukman T. dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat PLT Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Andi Sudirman Sulaiman ST beserta rombongan. Yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Yang terhormat Kapolda Sulawesi Selatan. Yang terhormat Bupati Baru dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Baru sekaligus anggota DPR RI Komisi 9. Yang terhormat Wakil Bupati Baru beserta Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Baru. Yang kami hormati para Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Baru. Yang kami hormati segenap unsur Forkopimda Kabupaten Baru. Yang mulia Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Baru. Yang kami hormati para mantan Bupati dan mantan Wakil Bupati Baru. Yang kami hormati para mantan Ketua DPRD Kabupaten Baru. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Baru beserta Ibu. Yang kami hormati para staf ahli, asisten, dan seluruh kepala OPD pemerintah Kabupaten Baru. Yang kami hormati Ketua KPUD dan Ketua Bawaslu Kabupaten Baru. Yang kami hormati para ketua partai politik Kabupaten Baru. Yang kami hormati para pimpinan instansi vertikal BUMN, BUMD, tokoh agama dan tokoh masyarakat Kabupaten Baru. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu para tamu undangan yang hadir pada hari ini maupun hadir melalui aplikasi Zoom yang belum sempat kami sebut satu persatu. Rekan-rekan wartawan, undangan, dan hadirin yang berbahagia.
mengawali kegiatan hari ini, saya mengajak pada kita semua untuk bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada hentinya mencurahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian, terutama nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna Dewan dalam rangka peringatan Hari Jadi Kabupaten Badrut ke-61 tahun 2021 yang dilaksanakan dalam suasana penuh kekeluargaan, kesederhanaan, efisien, dan ekonomis dengan menerapkan protokol kesehatan sebagai bagian dari upaya memutus mata rantai pandemi COVID-19. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan bagi umat manusia dalam meraih kemajuan dan keselamatan dunia dan akhirat. Selanjutnya, selaku pimpinan dan atas nama segenap anggota DPRD Kabupaten Badrut, saya menyampaikan selamat Hari Jadi Kabupaten Badrut dan ucapan selamat datang kepada Bapak PLT Gubernur Sulawesi Selatan beserta jajaran pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang hadir di tengah-tengah kita pada hari ini. Sekaligus ucapan selamat dan sukses atas pelantikan Insinyur Haji Suwardi Sare MSI dan Askamape Bupati dan Wakil Bupati Badrut periode 2021-2026. Rapat paripurna Dewan, hadirin yang saya muliakan. Harapan kita semua, semoga rapat paripurna Dewan dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Badrut yang ke-61 dapat berlangsung dengan hikmat, lancar, dan senantiasa mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim serta memohon rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, rapat paripurna DPRD dalam rangka peringatan Hari Jadi Kabupaten Badrut ke-61 hari ini, Selasa 9 Maret 2021, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna Dewan, hadirin yang saya muliakan. Pada hari ini kembali kita memperingati peristiwa bersejarah bagi kehidupan masyarakat Kabupaten Badrut. Peringatan Hari Jadi Kabupaten Badrut selalu dilaksanakan dengan nuansa dan simbol budaya yang ditandai dengan pakaian adat yang mewarnai forum paripurna ini. Pakaian adat ini tentu dengan tujuan membangkitkan semangat seluruh masyarakat Kabupaten Badrut agar mencintai sejarah, budaya, serta tradisi daerah yang luhur, sesuai dengan jati diri dan kepribadian bangsa Indonesia. Rapat paripurna Dewan yang kami hormati, peringatan Hari Jadi ke-61 Kabupaten Badrut tahun ini dengan tema percepatan pemulihan ekonomi dan sosial untuk Badrut yang lebih maju dan sejahtera. Tema ini merupakan bagian untuk menyemangati masyarakat agar terus bersemangat dalam menjalankan protokol kesehatan serta mendukung vaksinasi, tanda bahwa wabah virus COVID-19 akan berakhir seiring waktu. Selanjutnya, saya serahkan kembali ke pembawa acara untuk memandu prosesi lebih lanjut. Silakan. Selanjutnya, pembacaan sejarah singkat Kabupaten Badrut oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Badrut kepada Bapak Dr. Insinyur Abustan MSI dengan hormat disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah singkat Kabupaten Baru. Kabupaten Baru merupakan salah satu dari 24 kabupaten kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Secara administratif berbatasan dengan Kota Parepare dan Kabupaten Sidrap di sebelah utara, Kabupaten Sopeng dan Kabupaten Bone di sebelah timur, Kabupaten Pangkep di sebelah selatan, dan Selat Makassar di sebelah barat. Kabupaten Baru berada pada 100 km sebelah utara Kota Makassar, yang terdiri dari 7 kecamatan, 40 desa, dan 15 kelurahan yang memanjang dari selatan ke utara sepanjang 78 km garis pantainya. Dari aspek kesejarahan, jauh sebelum terbentuknya Kabupaten Baru, telah berkembang beberapa kerajaan yang merdeka dan berdaulat, serta masing-masing dipimpin oleh seorang raja. Pada masa pemerintahan Belanda, dibentuk pemerintahan sipil Belanda, di mana wilayah kerajaan Baru, Tanete dan Sopeng Riaja dimasukkan dalam wilayah Onder Afdeling Baru yang bernaung di bawah Afdeling Parepare. Sebagai kepala pemerintahan Onder Afdeling, maka diangkat seorang kontrol Belanda yang berkedudukan di Baru, sedangkan ketiga bekas kerajaan tersebut diberi status sebagai self-bestur, pemerintahan kerajaan sendiri yang memiliki hak otonomi untuk menyelenggarakan pemerintahan sehari-hari, baik terhadap eksekutif maupun bidang yudikatif. Dari sejarahnya, sebelum menjadi daerah-daerah swapraja, pada awal kemerdekaan bangsa Indonesia, keempat wilayah swapraja ini merupakan 4 bekas self-bestur di dalam Afdeling Parepare. Yang pertama, bekas self-bestur Malusetasi, yang sekarang menjadi Kecamatan Malusetasi dengan ibu kota Palandro, adalah penggabungan bekas-bekas kerajaan Lili di bawah kekuasaan kerajaan Ajata Pareng, yang oleh Belanda diakui sebagai self-bestur, ialah kerajaan Lili Bojo dan kerajaan Lili Nepo. Kedua, bekas self-bestur Sopeng Riaja, yang merupakan penggabungan 4 kerajaan Lili di bawah bekas kerajaan Sopeng Riaja. Sebagai satu self-bestur ialah bekas kerajaan Lili Sido, Lili Kiru-Kiru, Lili Ajakang, dan Lili Balusu. Ketiga, bekas self-bestur Baru, yang sekarang menjadi Kecamatan Baru dengan ibu kota Sumbang Binangai, yang sejak semula merupakan kerajaan kecil yang berdiri sendiri. Yang keempat, self-bestur Tanete dengan pusat pemerintahan di Pancana. Daerahnya sekarang menjadi 3 kecamatan, masing-masing Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Tanete Riaja, dan Kecamatan Pujananting. Dalam perkembangannya kemudian, setelah Perang Makassar 1666 sampai 1669, maka kerajaan-kerajaan yang merdeka dan berdaulat tersebut membentuk konfederasi karena merasa terancam dari kompeni dan kerajaan-kerajaan lain yang lebih kuat. Konfederasi tersebut dinamakan sebagai Konfederasi Limampanua. Setelah pemerintah Belanda mengakui kedaulatan negara Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949, maka pemerintah mengupayakan penataan administrasi pemerintahan untuk mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1952, tanggal 12 Agustus 1952. Maka pemerintah menetapkan bekas wilayah pemerintahan Swapraja Tanete, Baru, dan Sopeng Riaja dijadikan satu kewedanan yang disebut Kewedanan Baru. Selanjutnya, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah tingkat 2 dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, menetapkan wilayah Swapraja Tanete, Baru, Sopeng Riaja, dan Malusetasi menjadi satu daerah tingkat 2 dengan sebutan Daerah Tingkat 2 Baru.
Berdasarkan undang-undang ini, maka ditetapkanlah Sumpang Binangai sebagai pusat pemerintahan dengan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebanyak 18 orang. Berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor U.P.2/39/372 tanggal 28 Januari 1960 menetapkan Kapten Infanteri Lanaka menjadi kepala daerah dan upacara pelantikannya dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 1960. Dalam seminar yang diselenggarakan pada tanggal 27 Desember 1993 di Baru, maka ditetapkanlah tanggal 20 Februari 1960 menjadi hari jadi daerah tingkat 2 Baru. Selanjutnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat 2 Baru memberikan persetujuan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1994 tentang penetapan hari jadi daerah tingkat 2 Baru. Terhitung sejak tanggal tersebut, Kabupaten Baru telah memiliki bupati, wakil bupati, dan ketua DPRD dengan urutan sebagai berikut. Angka Romawi 1. 1. Kapten Infanteri Lanaka tahun 1960 sampai 1965. 2. Haji Mahmud Sewang tahun 1965 sampai 1980. 3. Haji Andi Syukur tahun 1980 sampai 1985. 4. Haji Andi Mansur Sultan BA tahun 1985 sampai 1990. 5. Dr. Andes Haji Andi Pamedeng Rukama Panyompa tahun 1990 sampai tahun 1995. 6. Dr. Andes Haji Andi Makasorasa tahun 1995 sampai tahun 2000. 7. Dr. Andes Haji Samsul Alambulu MSI, penjabat bupati tahun 2000. 8. Dr. Andes Haji Andi Muhammad Rum tahun 2000 sampai 2005. 9. Dr. Andes Haji Muhammad Arse Kale, penjabat bupati tahun 2005. 10. Dr. Andes Haji Andi Muhammad Rum 2005 sampai 2010. 11. Insinyur Haji Andi Idris Syukur MS tahun 2010 sampai tahun 2015. 12. Haji Andi Muhammad Yamin SE MS, penjabat bupati tahun 2016. 13. Insinyur Haji Andi Idris Syukur MS 18 Februari 2016 sampai dengan 17 Agustus 2016. 14. Insinyur Haji Suwardi Saleh MSI, PLT Bupati 18 Agustus 2016 sampai 14 November tahun 2017. 15. Insinyur Haji Suwardi Saleh MSI tahun 2017 sampai tahun 2021. 16. Insinyur Haji Nasruddin Abdul Muthalib MSI, PLT Bupati 4 September tahun 2020 sampai 17 Februari 2021. 17. Dr. Insinyur Abustan MSI, PLH Bupati 8 hari. Makasih. Saya ulang, Pak. Dr. Insinyur Abustan MSI, PLH Bupati 18 Februari sampai 25 Maret tahun 2021. 18. Insinyur Haji Suwardi Saleh MSI 2021 sampai 2026. Angka Romawi 2. Wakil Bupati 1. Haji Jamain Mana SH MH tahun 1999 sampai tahun 2000. 2. Haji Kamrir Demalongi SH tahun 2000 sampai 2005. 3. Haji Kamrir Demalongi SH 2005 sampai 2010. 4. Dr. Andes Haji Andi Anwar Aksa tahun 2010 sampai tahun 2015. 5. Insinyur Haji Suwardi Saleh MSI tahun 2016 sampai 2017. 6. Insinyur
Haji Nasruddin Abdul Muttalib MSc tahun 2019 sampai tahun 2021. 7. Aska Mape tahun 2021 sampai 2026. Angka Rumawi 3. Ketua DPRD 1. Haji Abdul Qadir Jailani tahun 1964 sampai 1966. 2. Dr. Andes K. Haji Abdul Rahman Sadu tahun 1966 sampai 1971. 3. Muhammad Arsyad Kamarudin tahun 1971 sampai 1977. 4. S.A. Rahman 1977 sampai 1982. 5. Andi Gafar Anwar tahun 1982 sampai 1987. 6. Sarwono 1987 sampai 1992. 7. Hamada Andi Iskandar tahun 1992 sampai 1997. 8. H.P. Samsudin 1997 sampai 1999. 9. Dr. Andes Haji Andi Muhammad Rum tahun 1999 sampai 2000. 10. Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Ruki tahun 2000 sampai 2004. Dr. Andes ke-11 Dr. Andes Haji Hasan Abdullah tahun 2004 sampai tahun 2009. 12. Haji Farudin Sabir SE tahun 2009 sampai tahun 2019. 13. Haja Andi Nur Hadaya Aksa tahun 2014 sampai 2019. 14. Lukman T 2019 sampai sekarang. Demikian sejarah singkat terbentuknya Kabupaten Baru. Semoga para mantan bupati, mantan wakil bupati, mantan ketua DPRD Kabupaten Baru yang telah berpulang ke rahmatullah diberikan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amal ibadahnya. Semoga setiap darab langkah kita adalah merupakan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Bupati Baru kepada Bapak Insinyur Haji Suwardi Saleh MSI dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat PLT Gubernur Sulawesi Selatan Bapak Andi Sudirman Sulaiman ST beserta rombongan. Yang kami hormati Kapolda Sulawesi Selatan Bapak Irjen Pol Dr. Andes Haji Merdia Sam MSI beserta rombongan. Yang kami hormati anggota
DPR RI, Komisi 9 dari fraksi Nasdem, Ibu Dr. Gigi Hajjah Hasnasam Mars, yang juga alhamdulillah sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Baru. Jadi bisa jadi Pak Wagub anggota DPR RI yang cukup rajin mengunjungi dapilnya. Yang kami hormati Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan Bapak Musayyin Arif SPDI MPD, yang kami hormati Wakil Bupati Baru bersama Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Baru, yang kami hormati Ketua, Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD Kabupaten Baru, yang kami hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia yang juga sebagai Ketua Basnas, pimpinan Pondok Pesantren Dede Imam Koso, Alenan Regruta Profesor Dr. Ki Haji Muhammad Farid Wajdi LCMA, yang alhamdulillah pada pembukaan tadi yang membacakan doa untuk kita semuanya. Yang kami hormati segenap unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Baru, alhamdulillah hadir Bapak Kapolres, Bapak Dandim, dan bersama Nyonya dan Kepala Kejaksaan Negeri Baru, alhamdulillah. Yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Baru, yang mulia Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Baru, Sekretaris Daerah Kabupaten Baru dan Ketua Dharma Wanita Kabupaten Baru, yang juga mantan PLH Bupati selama 8 hari. Yang kami hormati segenap mantan Bupati, Wakil Bupati, alhamdulillah hari ini hadir Wakil Bupati Baru periode 2010-2015, Bapak Dr. Andes Haji Andi Anwar Aksa dan Nyonya. Hadir mantan Ketua DPRD periode 2009-2014, Bapak Haji Fahrudin Sabir. Yang kami hormati PLT Direktur Utama Bansul Selbar, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sulawesi Maluku, yang kami hormati Direktur Inovasi Universitas Hasanuddin Makassar, Bapak Dr. Muhammad Akbar MSI, Kapolres Parepare, AKBP Willy Abdillah, SH, SIK, Ketua Kerukunan Keluarga Daerah Baru, Bapak Haji Muhammad Yasin Asis, para staf ahli, para asisten, Kepala OPD dan para kepala bagian, para camat, lurah dan desa se-Kabupaten Baru, para sesepuh, tokoh masyarakat dan tokoh agama Kabupaten Baru, serta hadirin sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang hadir langsung maupun yang menyaksikan acara ini melalui Zoom meeting dan jaringan link lainnya yang saya cintai dan saya banggakan. Mengawali kesempatan ini, tiada kalimat yang pantas kita ucapkan selain puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih dapat berkumpul bersama di lantai 6 gedung tower Mall Pelayanan Publik MPP dalam keadaan sehat walafiat, dengan suasana yang penuh hikmat, kedamaian dan silaturahim.
Kehadiran kita saat ini tidak lain dalam rangka memperingati hari yang sangat bersejarah bagi masyarakat Kabupaten Baru, yaitu Hari Jadi Kabupaten Baru ke-61. Semoga pada momen yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita semua agar hidup dan kehidupan kita selalu ada dalam ridho naungannya. Amin insyaallah. Selanjutnya kami atas nama masyarakat dan pemerintah Kabupaten Baru mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak PLT Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Andi Sudirman Sulaiman ST beserta rombongan, Bapak Kapolda serta segenap hadirin atas kesediaannya meluangkan waktu dan kesempatan untuk menghadiri acara ini baik secara langsung maupun melalui jaringan elektronik berupa Zoom meeting, live streaming, dan channel YouTube. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya mengucapkan selamat Hari Jadi Kabupaten Baru ke-61 kepada segenap warga masyarakat Kabupaten Baru dimanapun berada. Teriring doa dan harapan, semoga di hari jadi kali ini kita songsong hari esok Kabupaten Baru yang lebih baik, lebih maju dan lebih sejahtera. Saya mohon maaf kepada seluruh tokoh masyarakat, orang tuaku, saudaraku semua, baik yang ada di Kabupaten Baru maupun yang ada di perantauan. Kalau biasanya pelaksanaan Hari Jadi Kabupaten Baru juga sebagai ajang silaturahim, namun karena kondisi Covid seperti sekarang ini sehingga kondisi seperti tersebut tidak bisa atau tidak memungkinkan kita laksanakan. Semoga saja pertemuan melalui Zoom tidak mengurangi nilai silaturahim dengan kita semuanya. Melalui momentum Hari Jadi ini, perkenankan pula saya mengajak kepada kita semua untuk senantiasa bersyukur betapa tidak kita telah melaksanakan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada tanggal 9 Desember 2020 dengan aman dan tertib, walaupun dalam suasana pandemi COVID-19 melanda seluruh penjuru dunia. Pemilu kada dalam pandemi COVID-19 ini dilewati dengan penuh dinamika dan kehati-hatian agar tidak menimbulkan penyebaran COVID-19 yang masif dan klaster pilkada. Dan alhamdulillah kesemuanya itu telah kita lewati berkat kerjasama dan sinergi semua pihak untuk tetap disiplin dan menerapkan protokol kesehatan selama proses pemilu kada berlangsung. Selanjutnya, pada tanggal 26 Februari 2001 yang lalu, saya, Haji Suwardi Saleh, dan Aska Mape telah dilantik dan diambil sumpahnya oleh Gubernur Sulawesi Selatan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Baru periode 2001-2006. Sehubungan dengan itu, perkenankan saya menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada penyelenggara pemilu kada, yaitu KPU dan Bawaslu, serta pihak TNI dan Polri, serta seluruh unsur forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Baru yang telah bahu-membahu membangun dan bergandengan tangan dalam penyelenggaraan pemilu kada ini sehingga berjalan aman dan tertib. Demikian halnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Baru yang telah berpartisipasi secara aktif, terutama dalam menyalurkan hak pilihnya, sehingga alhamdulillah pemilu kada kali ini tingkat partisipasi mencapai angka yang relatif tinggi, yaitu sekitar 81%. Bapak PLT Gubernur, hadirin dan hadirat yang kami muliakan, setelah selesainya pemilu kada tersebut, saya ingin mengajak kepada seluruh masyarakat Baru dimanapun berada
dan apapun aktivitas kita untuk kembali kepada pesan-pesan atau papasan Toriolo yang dikemas dalam konsep kebersamaan, kekeluargaan, dan semangat Yasi Berui. Semangat Yasi Berui mengandung makna bahwa apapun pilihan kita dalam pemilu kada yang lalu, kita harus melupakannya dan menghadirkan satunya kata dan perbuatan sebagai spirit yang melandasi dan mengikat semua unsur tatanan pembangunan, baik yang berada di dalam maupun yang berada di luar Kabupaten Baru. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa perbedaan di dalam proses demokrasi adalah merupakan keniscayaan. Perbedaan pilihan dalam pilkada tentu merupakan suatu kewajiban. Tetapi dengan telah dilantiknya Bupati, Wakil Bupati pada tanggal 26 Februari kemarin, kami berharap bahwa sekat-sekat itu tiada lagi. Tiada lagi nomor 1, tiada lagi nomor 2, tiada lagi nomor 3. Yang ada adalah persatuan, kesatuan, kebersamaan sebagai masyarakat baru. Tugas kami bersama Wakil Bupati Baru adalah memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Baru. Tidak saja sebatas kepada pendukung, tidak saja terbatas kepada yang memilih kami, yang 46%, tetapi seluruh masyarakat Kabupaten Baru. Dan pada kesempatan ini pula kami ingin mengajak kompetitor kami, sahabat seperjuangan kami, untuk mensinergikan ide terbaik kita, gagasan-gagasan terbaik kita untuk Kabupaten Baru yang kita cintai ini. Tentunya dengan landasan yang Yasi Berui sebagai spiritnya. Kami yakini bahwa penyatuan potensi dan energi dari berbagai unsur tatanan akan lebih mudah untuk kita wujudkan. Hal ini akan lebih mudahkan dan pasti mampu mengakselerasi outcome pembangunan di daerah kita ini berupa karya-karya terbaik dari kita semua. Karya yang bisa menjadi warisan bagi generasi mendatang. Selain itu, semangat Yasi Berui jika dipotret pada kondisi kekinian dan tantangan masa depan juga masih sangat relevan dengan dinamika dan tantangan yang dihadapi, terutama dalam menghadapi pandemi COVID-19. Serta tuntutan masyarakat yang makin berkembang pesat, tuntutan akan adanya perbaikan dan peningkatan perekonomian yang mengalami kontraksi secara global dan semakin melemahnya modal sosial masyarakat sebagai akibat dari kemajuan teknologi dan informasi yang semakin deras. Untuk itu, dibutuhkan akselerasi dan percepatan pembangunan dalam segala bidang. Sejalan dengan hal tersebut, maka tema peringatan hari jadi pada tahun ini adalah percepatan pemulihan ekonomi dan sosial untuk Baru yang lebih maju dan sejahtera. Tema ini merupakan harapan agar menginspirasi semua pihak untuk meningkatkan kerjasama dan sinergitas, serta membangkitkan semangat kebersamaan dalam suasana yang selaras untuk mencapai sasaran pembangunan, pemulihan ekonomi, dan pembangunan modal sosial sebagai faktor pengungkit dan mendorong pembangunan di berbagai bidang menuju Baru yang lebih maju dan sejahtera, insya Allah. Tema ini juga menjadi penghubung dan berasosiasi antara visi misi pembangunan periode 2016-2021 dengan visi misi periode 2021-2016-2026, yaitu Kabupaten Baru yang sejahtera, mandiri, berkeadilan, dan bernapaskan keagamaan. Bapak PLT Gubernur, hadirin dan hadirat yang kami muliakan, sidang paripurna yang kami banggakan. Seiring dengan kondisi global dan pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak tahun 2019 sampai sekarang, kita tentunya tidak boleh berdiam diri.
pasrah pada takdir atau terima toto. Akan tetapi kita harus dan selalu melakukan inovasi dan karya yang dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, Kabupaten Baru untuk tahun 2020 telah mendapat berbagai penghargaan baik di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan maupun di tingkat nasional sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia Top Leader Award 2020 untuk kategori Innovative Leader of the Year 2020. Yang kedua, anugerah penghargaan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Baru pada kategori tokoh pertumbuhan zakat, di mana alhamdulillah Kabupaten Baru walaupun dari sisi jumlah penduduk keempat terkecil di Sulawesi Selatan, tetapi perolehan atau pengumpulan zakat oleh Basnas tertinggi di Sulawesi Selatan. Untuk zakat mal, zakat harta saja 17,8 miliar, dan bila dijumlah dengan zakat fitrah mencapai 23,4 miliar. Yang ketiga, penghargaan sanitasi total berbasis masyarakat berkelanjutan. Juara 1 pada kategori percepatan ODF dengan melibatkan lintas sektor. Penghargaan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atas kesuksesan pemerintah Kabupaten Baru melampaui target pelayanan KB serentak 1 juta akseptor. Kelima, peringkat pertama di Sulawesi Selatan dan peringkat 23 nasional untuk Indeks Desa Membangun dari Kementerian Desa dan PDT. Ketujuh, penghargaan sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia dari Kementerian HUM dan HAM. Dan kedelapan, opini wajar tanpa pengecualian dari BPKRI, alhamdulillah selama 4 tahun berturut-turut. Bapak Gubernur, hadirin dan hadirat yang kami muliakan, sidang paripurna yang kami banggakan. Peringatan Hari Jadi Kabupaten Baru ke-61 pada hari ini memiliki arti dan nilai yang penting bagi kita semua. Tentu bukan sekedar untuk menyegarkan kembali ingatan kita tentang terbentuknya Kabupaten Baru, akan tetapi sebagai momentum untuk merenungkan kembali dan mengevaluasi segala ikhtiar yang telah kita lakukan dalam mengemban amanah untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, peringatan Hari Jadi harus mampu menjadi momentum untuk merefleksikan sejauh mana karya yang telah ditorehkan untuk kemajuan Kabupaten Baru. Berkaitan dengan perjalanan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Baru, sampai saat ini sudah barang tentu mengalami dinamika berupa keberhasilan dan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan. Potret pembangunan Kabupaten Baru seperti hanya dengan kabupaten kota lainnya di Sulawesi Selatan atau di Indonesia juga diwarnai dengan dinamika dari tahun ke tahun. Berbagai keberhasilan pembangunan yang telah kita capai hingga saat ini terlihat pada berbagai indikator pembangunan daerah antara lain. Yang pertama, PDRB meningkat dari 5,97 triliun pada tahun 2017 menjadi 7,43 triliun pada tahun 2020. Yang kedua, pendapatan per kapita yang meningkat dari 34 juta,48 pada tahun 2017 dan alhamdulillah pada tahun 2020 mencapai 42 juta,47. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi meningkat dari 6,48% pada tahun 2017 menjadi 7,41 pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020 mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar 0,87%. Pertumbuhan ekonomi ini melambat dikarenakan terjadinya pandemi COVID-19
yang efeknya dirasakan oleh semua sektor perekonomian. Di Provinsi Sulawesi Selatan terdapat hanya 13 kabupaten kota yang tumbuh positif, dan alhamdulillah Baru termasuk di dalamnya. Hal ini tentu patut kita syukuri dan membuktikan bahwa ketahanan ekonomi Kabupaten Baru masih kuat walaupun diterpa COVID-19. Capaian ini jika disandingkan dengan capaian nasional yang kontraksi dan bertumbuh negatif minus 0,07. Yang keempat, indeks pembangunan manusia meningkat dari 69,56 pada tahun 2017 menjadi 71 pada tahun 2020 dan menjadikan Kabupaten Baru pada kabupaten kelompok IPM kategori tinggi di Sulawesi Selatan. Bapak Gubernur, hadirin dan hadirat yang kami muliakan, pencapaian indikator pembangunan daerah tersebut di atas menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Baru telah hadir bersama dengan seluruh tatanan yang ada, bahu-membahu dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Keberhasilan ini bukan hanya kerja-kerja masyarakat dan pemerintah Kabupaten Baru, akan tetapi di balik itu ada upaya masif dari pemerintah Provinsi Selatan yang senantiasa memberikan bantuan dan supportingnya, baik berupa keuangan maupun pembukaan ruas jalan seperti alhamdulillah Poros Takalasi Bainange Lawo menuju Sopeng, alhamdulillah sudah 2 tahun dialokasikan oleh Bapak Gubernur, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Gubernur. Sekaitan dengan hal tersebut, melalui momen berbahagia ini, saya mewakili masyarakat Kabupaten Baru tetap menaruh harapan yang sangat besar kepada pemerintah Provinsi Selatan melalui Bapak PLT Gubernur agar tetap mengasistensi, memberi dukungan, serta yang tak kalah pentingnya adalah mengalokasikan program kegiatan yang dapat mempercepat pembangunan ekonomi Kabupaten Baru di masa datang. Melalui kesempatan berbahagia ini pula, perkenankan saya melaporkan kepada Bapak Gubernur Sulawesi Selatan bahwa beberapa program dan kegiatan yang membutuhkan uluran tangan dan bantuan dari Provinsi Sulawesi Selatan, antara lain 1. Pemerintah daerah Kabupaten Baru telah membebaskan lahan seluas 5 hektar dengan nilai anggaran 6 miliar untuk pembangunan rest area di Desa Lawalu, Kecamatan Sopen Riaja, yang pembangunannya mengalami penundaan sejak tahun 2019 yang lalu. Yang kedua, pembangunan dan pembukaan jalan poros Palandro atau Cidelang, Paka, Gelenge Kabupaten Sopeng, yang alhamdulillah sekarang sebenarnya pemerintah kabupaten telah melaksanakan sampai 50% dan tersisa-sisa 16 km. Yang ketiga, pembangunan jembatan yang menghubungkan Kabupaten Baru, Kabupaten Bone di Kecamatan Pujananting. Yang keempat, fasilitasi percepatan pembangunan kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri Kabupaten Baru, yaitu di wilayah Pelabuhan Garongkong. Yang kelima, pada tahun 2021 ini pemerintah Kabupaten Baru bekerjasama dengan Universitas Hasanuddin insya Allah akan membuka kampus Unhas dengan jurusan teknologi pakan ternak dan wisata bahari. Mudah-mudahan insya Allah tahun ini kita sudah bisa menerima atau penerimaan siswa baru perdana insya Allah. Bapak Gubernur, hadirin dan hadirat yang kami muliakan, pada akhir sambutan ini kami mohon perkenan Bapak PLT Gubernur Sulawesi Selatan memberikan sambutan dan arahan, dan pada saatnya nanti berkenan meresmikan pembangunan tanggul Pantai Sumpang Binangai bersama dengan Bapak Kapolda Sulawesi Selatan meletakkan batu pertama pembangunan kantor kepolisian Resor Baru, yang alhamdulillah kami bersama DPR yang sesungguhnya masih dirintis oleh Kapolres Parepare ya, telah mengalokasikan dan dilanjutkan oleh perjuangan
Bapak Kapolda sekarang, alhamdulillah kita sudah alokasikan anggaran sebesar 12 miliar. Menyaksikan penandatanganan MOU antara pemerintah Kabupaten Baru dan Bansul Selbar dalam pembinaan dan pengembangan badan usaha milik desa se-Kabupaten Baru serta menyerahkan santunan kematian BPJS Ketenagakerjaan bagi aparat non-PNS dan perangkat desa. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya ingin mengutip buah pikir dari seorang penasihat Raja Bone yang bernama Lamelong atau Kajau Ladidok. Gagasan beliau seperti yang tertuang dalam Lontarak Bugis ialah seperti yang termaktub dalam kalimat berikut. Rusak taruarung, ten rusak taruade. Rusak taruade, ten rusak taruanang. Rusak taruanang, ten rusak taro tomega. Arti dalam kalimat tersebut bahwa batal ketetapan raja tidak batal ketetapan adat. Batal ketetapan adat tidak batal ketetapan kaum. Batal ketetapan kaum tidak batal ketetapan rakyat banyak. Hal ini menunjukkan bahwa pengejawantahan prinsip-prinsip demokratis dan partisipatif di mana semua ketetapan bisa batal kecuali ketetapan rakyat banyak. Akhirnya, perkenankan saya sekali lagi menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak PLT Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Kapolda, dan seluruh hadirin atas kehadirannya menghadiri acara peringatan Hari Jadi Kabupaten Baru ke-61. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semuanya. Demikian yang kami hormati, kami sampaikan Dirgahayu Kabupaten Baru yang ke-61. Majulah Baru, Baru kita semuanya. Dan sebagai penutup, perkenankan saya membacakan sebuah pantun. Sungguh indah bunga melati, disimpan rapi di ruang tamu. Dengan semangatnya si berwi, mari bersama membangun baru. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya akan kita dengarkan bersama sambutan PLT Gubernur Sulawesi Selatan kepada Bapak Andi Sudirman Sulaiman ST. Dengan hormat disilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Untuk pertama yang saya hormati, yang kita banggakan bersama, anggota Komisi 9 DPR RI yang juga selaku Ketua Tim Penggerak PKK, Ibu Dr. Gigi Haji Hasna Syam Mars. Kemudian yang kita hormati, kita banggakan bersama, alhamdulillah hadir pada hari ini di tengah-tengah kita Bapak Kapolda Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Andes Haji Bapak Irjen Pol Haji Merdisyam MSc beserta seluruh jajaran. Kemudian yang saya hormati, kita banggakan bersama Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Haji Musayin Arif SPDI MPD. Kemudian yang kita cintai bersama Bapak Bupati Baru
Bapak Insinyur Haji Suardi Saleh, MSc, bersama Bapak Bupati Baru dan Ibu Wakil Ketua TP Tim Penggerak PKK Kabupaten Baru, Bapak Aska Mape, selamat baru saja dilantik, luar biasa Masya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan inayah dan taufiknya. Kemudian yang kita hormati bersama para pimpinan dan anggota DPRD, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Baru, para anggota Forkopimda Kabupaten Baru, segenap mantan Bupati, Wakil Bupati, pimpinan DPRD di periodenya. Kemudian yang kita cintai bersama, Ketua MUI, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Baru, Ante Guruta, Bapak Profesor Dr. Farid Wajedi LCMA, yang juga Ketua Basnas Kabupaten Baru. Kemudian yang kita hormati bersama, Bapak Sekretaris Daerah, para staf ahli, asisten, kepala OPD. Kemudian kita hormati bersama para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pimpinan instansi vertikal, BUMD, perbankan, para tokoh partai, kemudian pengurus partai, tokoh perempuan Kabupaten Baru, para camat, lurah dan kepala desa, dan seluruh warga yang hadir bersama kita melalui luring atau daring secara langsung, dan seluruh hadirin sekalian yang saya banggakan, dan tak lupa juga pada seluruh insan pers yang kita cintai, kita banggakan bersama. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya ba'da ma ba'd. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat kesehatan, kesempatan yang diberikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah kita dapat hadir bersama di tempat ini. Nikmat kesehatan di tengah pandemi adalah suatu kenikmatan yang sungguh luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri bersama. Salawat dan salam atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan untuk terus berjalan di atas tuntunannya dan di atas sunnah-sunnahnya. Dan insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa menjadi pimpinan-pimpinan yang amanah dan dapat bertanggung jawab di hadapan kelak. Amin. Pertama-tama permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Sedianya Bapak Gubernur bersama kita pada hari ini di tempat ini, tapi tentu dengan sesuatu hal lain hal. Tetapi teriring selalu doa kita bersama seluruh masyarakat Sulawesi Selatan. Kepada beliau mudah-mudahan diberikan kekuatan, ketabahan, dan tentu diberikan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian perlu saya sampaikan bersama bahwa tentu kami pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adalah diberikan amanah bersama beliau dalam visi misi, dan tentu visi misi kami adalah terus berjalan, dan tentu adalah harapan masyarakat banyak. Dan kami sendiri adalah ketika kami ditunjuk sebagai pelaksana tugas, maka tentu sebuah ucapan innalillah, bahwa Allah memberikan cobaan juga bagi kita, karena sesungguhnya cobaan itu tidaklah hanya bersifat yang di mata kita adalah baik, tapi kadang-kadang adalah bersifat yang buruk di mata kita. Tentu adalah cobaan semua yang harus kita lewati bersama, dan tentu mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan di dalamnya. Amin. Pertama-tama perlu saya sampaikan bahwa Kabupaten Baru ini luar biasa, karena pimpinan DPR dan juga wilayah dapil bersama Baru, Maros dan sebagainya, ada 3 pimpinan wilayah di tempat ini. Pimpinan DPR, Ketua DPR Ibu Ina, Andi Ina Kartika, adalah orang asli Baru. Jadi saya sangat bersyukur, saya ada yang bantu untuk melihat bagaimana progres-progres yang terjadi di Kabupaten Baru ini. Ada juga Pak Wakil Ketua, Pak Musayin Arif, anaknya Pak Kiai Arif. Mudah-mudahan kita bersinergi bersama, dan juga saya sendiri, karena kebetulan saya anak ke-11 dari 12 bersaudara. Dan keluarga saya Pak Kapolda pernah bertugas di sini, Anoa kalau tidak salah, cabang di Baru, Balle. Makanya saudara-saudara saya
banyak sekali yang besar dan sekolah di Kabupaten Baru ini. Maka tentulah saya sangat hafal bagaimana Takalasi dan Lao Bainange harus diprioritaskan. Alhamdulillah berkat doa dari seluruh masyarakat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita membangun dan sudah kita bangun perlahan-lahan. Mohon maaf ada Pak Dirut juga bersama kita yang saya hormati. Dan juga tentu kita bersama-sama sudah ada progres pembangunan. Kemarin dilaporkan kepada saya ada sedikit masalah. Saya sudah minta kepada PU untuk kembali perbaiki dan bertanggung jawab yang mengerjakan. Tapi pembangunan harus terus berjalan. Kami sudah catat-catat, ternyata Baru ini luar biasa. Di tahun pertama 2019 saya hitung-hitung sekitar plus minus 50 miliar sudah diturunkan provinsi di Kabupaten Baru ini. 2020 hampir sama. 2021 terus kita lanjutkan. 2021, 2020 ini masih sementara berjalan sekitar 45 miliar. Dan ternyata Baru ini spesial karena bukan cuma masuk di APBD pokok, juga masuk dalam PEN Pemulihan Ekonomi Nasional. Jadi masuk sana dan masuk sini. Karena saya cuma meminta, saya sudah mengecek, tadi saya barusan DWA sama kepala desanya ke Miri ya, apa? Ya, Pak Wagub selamat datang di Kabupaten Baru. Jadi saya kepada kepala desa sini lumayan kenal, chatting langsung ke saya balas, ya terima kasih banyak. Saya cuma tanya berapa jaraknya Takalasi ke Lao. Alhamdulillah tadi saya bicara dengan Pak Ketua DPRD sekitar 18-an. Kalau sepanjang Takalasi ini dan Balai lumayan. Di sini juga saya sering dihubungi salah satu anaknya yang sudah perwira sekarang di di Hankam, staf ahli dari Pak Prabowo juga orang sini. Dan beliau sering chatting-chatting tentang kondisi-kondisi di Pariwara. Jadi ada yang selalu mengingatkan banyak sekali, bersebar di mana, makanya ada forum-forum anak Balai di sini. Dan saya selalu diikutkan dalam setiap pembicaraan-pembicaraan, paling tidak untuk mengantisipasi dan memberikan informasi aktual yang terjadi di Kabupaten Baru ini. Alhamdulillah insya Allah juga, kemarin saya memasukkan juga jembatan, ternyata jembatannya bukan jembatan baru, dia masuknya jembatan Sopeng. Terpaksa penganggarannya dimasukkan Sopeng, tapi sudah ada juga di sana. Saya cuma bilang bahwa jembatan itu harus dibangun. Sebenarnya tahun 2020 kemarin seharusnya dibangun. Tapi kami masih ada akses dengan isu terhadap akses untuk masuk, maka kami pindahkan ke tahun ini. Insya Allah mudah-mudahan tahun ini kita bekerjakan, apalagi musim-musim banyak refocusing. Saya rasa semua kepala daerah melakukan hal yang sama, dan kami juga masih fokus beberapa kewajiban-kewajiban kami yang kami harus lakukan dan selesaikan secara bersama. Kenapa? Mungkin background saya adalah engineering, maka menghitungnya harus serba hati-hati dan harus mengurangi bagaimana memberikan informasi, tetapi lebih banyak mengerjakan apa yang menurut kami adalah tepat harus kami kerjakan dan prioritas untuk kami kerjakan. Kemudian kami perlu saya sampaikan bahwa insya Allah ini kalau sudah dihitung-hitung ini bisa strategis. Ada 3 perencanaan ruas, tetapi yang strategis paling cepat adalah wilayah ini adalah Takalasi Bainange Lao tembus Sopeng itu sekitar 18 kilo. Hitung-hitung kalau yang Bulu 2 sekitar 50-an kilo kalau tidak salah. Jarak selisihnya adalah 30 kiloan. Lumayan. Dari Takalasi langsung tembus dekat dengan di wilayah Lao dan bisa mengakses seluruh kota Sopeng. Insya Allah maka kita punya banyak-banyak alternatif. Kemudian yang perlu sampaikan juga, kita ini lagi musim-musim dan ini juga tidak lain adalah perjuangan daripada teman-teman yang ada di DPR dan seluruh pimpinan DPR, termasuk orang asli sini, Ibu Andi Ina Kartika yang selalu dia WA saya, mohon izin tidak ke sini, saya lagi di Solo. Saya bilang satu saja saya minta, terus dukung kami membangun Kabupaten Baru dan tunjukkan kami yang mana tahu. Sebenarnya jujur, yang mengasih tahu saya waktu itu jalan itu adalah Bapak Wakil Gubernur yang dulu, Pak Agus Arifin Nukmang, yang tidak lain juga hafal wilayah ini dan pernah off-road di sana. Dia bilang kalau mau cepat Pak Wagub, yang tempat itu yang paling strategis. Masa? Bilang iya, karena saya pernah sudah tempuh itu jalan. Alhamdulillah saya komunikasi dengan warga-warga di sana, sudah banyak yang menyeberang menggunakan motor dan sebagainya. Insya Allah kalau sudah dibangun jalannya, saya rasa akses roda 4 sudah bisa masuk, meskipun masih ada PR sekitar 18 kilo atau mungkin 20 kiloan yang harus kita tuntaskan bersama. Tapi pelan-pelan, biarlah pembangunan yang berbicara. Saya tidak bisa berbicara banyak, tapi paling tidak adalah karya-karya yang sampai di masyarakat. Paling tidak saya menetapkan diri bahwa setiap hari kami tidak perlu untuk menanyakan apa yang kami telah kerjakan, tapi kami memastikan bahwa
memaksimalkan apa yang kami harus kerjakan dan tidak perlu lagi menoleh ke belakang ketika apa yang telah kami lewati. Kemudian yang perlu kami sampaikan juga tentu masalah refocusing kita. Kami tentu meminta kepada Bapak Bupati, tentu refocusing telah dianggarkan bersama untuk dialokasikan dan sebagainya. Ada penanganan khusus untuk kesehatan. Kami tentu menggembar-gemborkan bersama Bapak Kapolda juga selalu menggaung-gaungkan tentang protokol kesehatan, dan kami sudah menganggarkan juga 8%, ternyata kelihatannya kecil 8%. Tapi kami hitung-hitung ternyata banyak juga, Pak. 200 miliar plus minus 254, 354 kalau tidak salah. Ini lumayan sebenarnya membebani anggaran. Tapi kami juga paham pemerintah pusat bahwa mereka juga terus melakukan refocusing dan inilah kita butuh kekompakan bersama. Kami melihat kemarin waktu terakhir Coffee Morning saya mengundang BPS. Saya bilang karena kebetulan alhamdulillah Sulawesi Selatan minus 0,7% kontraksi ekonomi, turun jadi minus 0,7. Jadi total ekonomi pertumbuhan ekonomi yang biasanya dulu 7 kita itu 0,7, minus 0,7. Bukan 0,7 tapi di bawah angka 0, minus 0,7. Tapi secara nasional kita minus 2,7. Jadi alhamdulillah kita Sulawesi Selatan jauh lebih baik secara pertumbuhan, dari minus yang tadinya kontraksi minus 3, sekarang sudah dari bulan 6, 8 kalau tidak salah, sekarang sudah menuju minus 0,7. Saya minta Kepala BPS, cuma pertanyaan saya satu, ada dua. Yang pertama, masalah ekonomi, faktor mana dan sharing yang mana paling tinggi yang memaksa kontraksi ekonomi kami. Ternyata setelah dilihat, ada 3 faktor di dalamnya. Yang pertama adalah pertanian, perkebunan, dan kemudian perikanan. Ini sudah mulai memaksa dan share-nya ada sekitar 21%, terkontraksi minus 3 sekian persen. Artinya apa? Kita memang saya akui, saya tadinya berharap memang itu yang harusnya disebut. Kalau tidak disebut itu secara rasional agak dipertanyakan. Kenapa? Karena wilayah kita adalah wilayah pertanian, wilayah perikanan dan kehutanan. Kehutanan yang ketiga. Wilayah perikanan pertanian kita mungkin hampir 80% mendominasi adalah warga kita, adalah semuanya di sini. Memang ada perusahaan yang besar dengan pendapatan yang besar, tetapi secara total per kapita dan penduduknya adalah yang memaksa kita adalah kebanyakan sektor pertanian, perikanan dan kehutanan. Itu adalah yang sektor. Makanya kami melihat dari sana dan akan melakukan proses intervensi masuk, di mana yang diintervensi adalah menengah ke bawah sebagai stimulan bagi ekonomi. Makanya kami meminta dengan sangat kepada seluruh kepala desa yang mungkin melalui APBDes-nya, kemudian Pemda juga melalui APBD-nya, bahwa bagaimana refocusing kita menyasar sektor-sektor kemiskinan, sektor-sektor pengangguran, kemudian stunting, padat karya, pertanian, dan kemudian kehutanan, dan yang terakhir adalah perikanan. Artinya apa? Dengan begini tentu akan banyak manfaatnya nanti. Kekuatan ekonomi itu adalah kekuatan yang mengikat makro secara suatu wilayah. Maka Sulawesi Selatan tidak akan pernah lepas, dan karena kearifan lokal kita adalah ke pertanian, perikanan, dan kelautan. Maka dari itu saya juga sudah menginstruksikan kepada seluruh OPD bahwa yang tidak boleh dikat adalah tentu infrastruktur tetap jalan. Karena kenapa? Konektivitas tetap kita butuhkan. Setelah kami buka beberapa ruas, kami kemarin buka ruas baru sekitar 13 kilo itu masuk, 20 kilo pengerasan yang Bone, Parigi, Bungoro. Itu sudah banyak pertanian yang keluar. Truk-truk sudah mengeluarkan hasil pertanian. Saya bilang dulu ini diapakan? Bilang dulu Pak, kita tunggu pembeli, tidak datang-datang. Ya terakhir-terakhir kita makan sendirilah. Terakhir-terakhir kami kumpulkan. Terakhir-terakhir dijuallah dengan harga miring semua. Tapi sekarang truk sudah masuk. Truk untuk mengangkut pertanian semuanya masuk. Alhamdulillah. Kenapa saya bawa ke sana? Karena saya melihat Camba ini safety kurang. Kemarin waktu kami bangun, kami ada sedikit kendala dengan truknya. Itu sekitar 10 jam baru bisa lewat orang. Kemudian kenapa Parigi Bungoro? Karena industri ada di sana, semen ada di sana, pelabuhan terdekat adalah baru ada di sini, pelabuhan untuk barang dan sebagainya. Harapan kami ketika ini sudah besar nanti pelabuhan baru, barang distribusi ke wilayah timur Bosowasi adalah melalui jalur-jalur Pangkep dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kenapa juga Sopen dan Takalasi ini akan juga memudahkan untuk ke Sopen, wilayah Sopen dan Wajo. Dan dengan begini pemetaan untuk Jataparang akan cepat. Karena buat apa kita memiliki industri yang besar, cost untuk mobilitas, untuk transportasi jauh lebih besar. Bule dulu saya sering bicara. Pertama, ketika mereka mau investasi, dia sudah menanyakan pertama, pelabuhan di mana? Yang kedua, berapa jarak harus menempuh tempat itu? Karena cost
transportasi selalu mengambil porsi yang besar sekali, memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain, dan ini tidak bisa digital. Tidak mungkin ikan dipasang langsung digital. Makanya selalu ada prinsip bahwa man behind the technology, tetap orang ada di belakang teknologi. Tetapi yang pasti adalah kita kearifan lokal, ada wilayah pertanian dan sebagainya, tidak bisa digantikan dengan sebuah teknologi. Inilah suatu ciri khas kita. Makanya saya selalu menggambar-gemborkan pembangunan ke depan harus diarahkan green economy, adalah pembangunan ekonomi yang berbasis hijau, lingkungan. Semua teknologi, banyak teknologi nuklir, teknologi apa dan sebagainya, tetapi cenderung adalah tidak sustainable, bisa merusak dampak terakhirnya. Yang kita mau kembangkan adalah bagaimana teknologi kecerdasan, bagaimana perguruan tinggi mengolah potensi dan bisa mewariskan suatu generasi yang jauh lebih baik, tidak merusak lingkungan, keseimbangan ekosistem, ekologi ekosistem dan sosial dan isu-isu lingkungan dan sebagainya. Inilah yang kita mau ke depan, karena orang-orang ketika mengembangkan tidak inline dengan kearifan lokalnya, maka dia akan menggerus wilayahnya sendiri. Berapa negara yang sudah mengubah dirinya menjadi negara industri, tapi pada akhirnya mereka mencari pangan, pada akhirnya mereka mencari makan, pada akhirnya mereka akan lack persoalan-persoalan sembako ini. Perang bisa terjadi karena tiga, persoalan air, pangan dan energi. Ketika ini energi kita sudah ada, energi terbarukan, alhamdulillah. Ini green economy. Kita ada di Sidrap, kita ada di Jeneponto 85 megawatt dan 75 megawatt, itu 100 lebih megawatt. Kita oversupply listrik 450 megawatt di Sulawesi Selatan, dan kita adalah terbesar energi terbarukan di Indonesia. Green economy, tidak menggunakan fosil dan sebagainya. Inilah kita kemudian ke depan bagaimana green economy. Tetapi pasti tidak bisa mengubah totalis semuanya, karena harus smooth transition system. Bagaimana perpindahan teknologi, perpindahan suatu unit bisnis, core bisnis dan sebagainya dengan cara-cara yang pelan-pelan, halus dan sebagainya. Sehingga ke depan kita mau bagaimana kreativitas diarahkan, sebuah pendidikan, teknologi, pengetahuan, dan mereka semua yang belajar adalah mengarahkan kepada green economy. Green economy ini yang kita mau gembar-gemborkan, bahwa bagaimana pembangunan ke depan adalah bisa mewariskan sesuatu hal, mata air, tetapi tidak mewariskan adalah air mata bagi adik-adik anak-anak kita semuanya. Kemudian yang perlu saya sampaikan adalah ke depan juga kita mau mendorong bagaimana ada kemandirian desa. Mandiri desa yang kita harapkan adalah memiliki APBDes yang bersumber dari pendapatan mereka sendiri. Mungkin tidak semuanya bisa kita bangun, tapi paling tidak ada pilot-pilot yang kita tempatkan bahwa mereka sudah bisa mandiri. Kemudian sekolah-sekolah kami sudah mengusulkan BLUD, nanti SMK, bahwa bagaimana mereka memiliki penghasilan sendiri, mereka mengelola sistem keuangan sendiri. Kenapa membebani anggaran semuanya? Termasuk SMA kita akan mendorong juga. Sudah ada boarding beberapa, kita identifikasi 2-3, kita coba. Paling tidak pekerjaan itu tidak akan pernah selesai kalau tidak pernah dimulai. Prinsip saya, pekerjaan tidak pernah selesai ketika tidak pernah kita memulai. Maka kita buat pilot project 1-2 yang kita anggap bahwa itu sekolah sudah bisa mandiri. Saya cek sendiri di Tinggi Moncong, saya tanya SMA-nya, Bapak, adik ke sekolah di sini bayar enggak? Bayar, Pak. Berapa bayarnya? Oh, banyak. Dia sebutkan jutaan, banyak. Padahal kita kan SMA gratis kan. Lewat mana bayarnya? Kok bisa masuk? Lewat komite, Pak. Kita punya komite sendiri yang bisa mengolah sistem keuangan. Saya bilang kenapa tidak dibangun aja langsung BLUD yang langsung mengolah sistem keuangan sendiri. Mereka boarding, mereka belajar, dan mereka adalah SMA unggulan. Kita lihat swasta di sekitar sekolah negeri. Mereka bisa mandiri. Mereka justru kalau dilihat di Jakarta, British International School waktu tahun 2009 dan sebagainya itu 100 juta per tahun mereka bayar. Ini bukan persoalan membebankan kepada masyarakat, tapi mereka adalah kualitas selalu memang inline dengan proses bayaran dan sebagainya. Saya tidak materi, saya tidak apa, tapi saya pernah di perusahaan asing untuk melihat. Saya dibayar dulu berdasarkan hasil karya dan kemudian kemampuan. Ketika tidak mampu lagi cetak gol, ya sudah, mohon maaf, keluar. Pemain bola bisa dilihat, bayarannya mahal. Ronaldo 1 kali cetak gol berapa bayarannya? 1 pekan berapa? Tapi kualitas yang dikerjakan, kualitas. Tetapi kita tentu mengintervensi juga wilayah-wilayah menengah ke bawah karena kemampuan dan sebagainya. Tapi dengan subsidi silang nanti yang kita lakukan, bahwa yang kaya mensubsidi orang yang pintar, tapi kemampuan yang tidak, dan inilah kita gotong royong sama-sama. Bagaimana kita memadukan, semuanya tidak materialistik, tetapi semuanya adalah bisa dipadukan, saling mengisi. Ini sama dengan inline dengan bagaimana Rasulullah dalam memimpin, bahwa bagaimana ketika menjual barang-barang kurma misalnya kepada orang kaya jauh lebih mahal, tapi menjual kepada orang miskin jauh lebih murah, tapi dengan kualitas yang sama, tapi melihat orangnya dari mana. Dan tentu ini bisa kita terapkan bersama. Tapi saya yakin, karena ada Pak Kiai di Baru ini, kita lihat basnasnya, kenapa? Trust.
Ternyata pemerintahan juga butuh dikelola secara trust. Ini saya tanya-tanya Pak Bupati, kenapa Pak Kiai ini masyarakat percaya, makanya ini paling tinggi. Makanya saya tadi diskusi melalui WA, tolong Basnas Sulawesi Selatan kita perbaiki coba. Tidak apa-apa, kita belajar dari baru, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Persoalan pintar dan tidak pintar itu bukan persoalan itu. Bagaimana kerjasama di antara keduanya. Karena tidak pernah one man show. Saya tidak pernah mengatakan diri saya pintar atau terbaik. Tapi kebetulan Allah takdirkan di tempat ini untuk melaksanakan suatu kewajiban saya. Saya yakin di ruangan ini saja banyak sekali orang jauh lebih baik dari saya. Tapi persoalannya bagaimana kerjasama kita untuk membangun negeri ini dan menempatkan bahwa kami mau menempatkan suatu garis. Garis itu yang kami bangun adalah garis yang bersama dan sama-sama membangun Sulawesi Selatan yang jauh lebih baik, dan kami tidak melihat orang per orang. Saya bilang ini harus berjalan terus. Saya kalau secara mau, saya menginginkan sebuah sistem bahwa ketika saya tidak lagi di tempat ini, maka sistem ini tetap berjalan dan tidak memilih-milih lagi pemimpinnya ini dan berubah semua sistem itu. Ini yang kami formulasi, yang kami cari. Kami selalu rapat rutin sampai jam 2. Luar biasa Allah menguji kami dengan keadaan situasi kemudian di Hannover. Keadaan ini saya sudah melihat terlalu dekat untuk kami masih bisa sebenarnya bersama. Makanya kami mendoakan beliau mudah-mudahan diberikan ketabahan dan kita bisa mendoakan terus, karena Allah semua aib ada Pak. Kalau aib diukur semua di ruangan ini langsung menghilang. Termasuk yang berdiri di podium ini menghilang juga. Kalau aib semuanya dibuka. Tapi Allah menutup aib-aib itu. Ketika Allah menutup aib itu, disitulah kita bersyukur dan kemudian meminta pertolongan kepada Allah, karena sesungguhnya kekuatan adalah hanya darinya saja. Kemudian yang perlu saya sampaikan juga bahwa kami juga menitip kepada Pemda baru bahwa stunting juga luar biasa. Stunting kita walaupun di bawah nasional 27, kita ini 24. Tapi paling tidak stunting ini adalah investasi terbaik untuk generasi kita. Kemiskinan dan stunting sangat dekat, sangat rentan. Walaupun stunting ini tidak semuanya miskin, tapi ini ada pola edukasi juga di dalam. Makanya kami berharap ke depan bagaimana puskesmas itu kita kembalikan ke marwahnya, bahwa promotor kesehatan, pusat kesehatan masyarakat, bukan pusat kecantikan masyarakat. Rumah sakit ini ke depan semakin sedikit sebenarnya penghuninya, semakin sehat masyarakatnya. Maka ini kita mau ubah ke depan polanya, kembalikan kepada marwahnya bahwa mereka adalah puskesmas, pusat kesehatan masyarakat yang harus mengetahui seluruh penduduknya, yang mana tekanan darah tinggi, yang mana diabetes, yang mana harus menjaga pola makan, yang mana obesitas, mungkin saya juga agak sedikit gemuk dan sebagainya. Tetapi ini harus ada pendampingan untuk memberikan semangat terus, dan bagaimana kemudian kita melakukan green juga untuk kesehatan kita semuanya. Dengan begini saya sudah melihat juga, kemarin saya bandingkan antara satu sawah dengan sawah yang lain. Saya punya 4 petak sawah, semuanya saya kasih ke masyarakat untuk kerjakan. Saya bagi 2, sawah yang di atas agak luas saya bagi kepada ibu-ibu, dikerjakan untuk tanam sayur. Semua jenis sayur ditanam, pare, terung, pokoknya sampai ada terakhir yang menanam jagung Pak. Saya bilang sayur, jagung juga, sayur bilang sayur, jagung juga Pak. Saya biasa masuk jadi sayur. Oke, tidak apa-apa, tanam saja. Ditanamlah 1 baris, 2 baris, 3 baris. Saya bandingkan dengan padi. Ketika saya bandingkan padi, 3 petak padi, 1 petak sawah, ternyata sawah ini 1 kali panen dengan 3 bedengan itu 6 juta. 1 tahun 3 petak sawah ini ternyata cuma 4 juta saja. Kosnya berapa? 3 juta untuk sawah, dan kosnya ini berapa Pak? Paling kecil airnya dan butuh ini. Kenapa? Dimakan juga jauh lebih sehat ternyata itu sayur itu. Jadi saya melihat memang ada yang penting, tetapi bukan berarti kita harus meninggalkan sawah kita. Karena kita adalah memiliki kearifan lokal yang overstock 2,7 juta untuk se-Indonesia. Ketahanan pangan penting juga. Karena kenapa? Perut saya bukan perut bule. Ketika saya sudah makan sayur, rasa-rasanya belum makan saya. Saya sering diajak sama bos-bos saya dulu dan kawan-kawan yang bule. Ketika makan mereka cuma stick-stick dan sebagainya. Sudah 1 piring besar dimakan, dikasih ke saya sudah makan 1 piring, tambah lagi 1 piring, rasanya belum makan. Karena belum ketemu dengan nasi. Apalagi kalau ketemu dengan ikan kering dekat jembatan sini, wah luar biasa itu Pak. Saya ingat sekali kalau saya mampir sini, saya ukur supaya bagaimana saya mampirnya di jembatan. Setelah jembatan di sebelah kiri ada songkolok begara di situ, songkolok dengan ikan kering. Walaupun mau kerjanya adalah pari-pari, mampir dulu sebentar di situ. Kenapa? Ada songkolok di situ dengan ikan kering. Saya 1, 2, 3 luar biasa, alhamdulillah. Kemudian ini salah satu kearifan lokal kita. Ikan kering ini suatu kearifan lokal kita. Kita tidak perlu melihat terlalu jauh untuk sebuah teknologi.
Infrastruktur semuanya bisa hancur, tapi sebuah generasi stunting yang perlu kita rawat kembali dan menjadi adalah investasi yang terbaik. Satu anak, ketika dia adalah menjadi misalnya mungkin dari Habibie, menjadi Pak Kiai, menjadi kemudian Pak Kapolda, menjadi kemudian Bupati. Orang-orang ini kalau kita bina bisa membangun jauh lebih banyak lagi. Maka investasi SDM adalah jauh lebih prospektif ke depan. Kenapa? Persaingan ke depan adalah namanya bukan lagi ekonomi murni, tapi namanya politik, ekonomi politik. Ekonomi politik bagaimana modelnya? Bagaimana yang besar-besar memangsa yang kecil, habis semua, dia intervensi dengan 8 tahun, semuanya dijual dengan harga murah, semua yang lain hancur. 8 tahun tidak bisa bertahan. Dihitung dulu modalnya. Si A berapa modalnya? 8 miliar. Oke, kita hantam ini 10 miliar supaya dia tidak bisa bertahan. Semua disubsidi sampai ini. Dia betul-betul sungguh-sungguh. Tutup ini baru dia buka semuanya. Ini namanya apa? Politik. Makanya pemerintah hadir untuk melihat bagaimana ekonomi politik itu, studi untuk melihat bahwa ternyata tidak murni adalah suatu ekonomi, termasuk dunia. Bukan murni adalah dunia. Makanya di Cina itu semuanya dibebaskan untuk produksi. Produksi saja, perizinan pokoknya bikin saja. Yang penting bisa bernilai uang. Bagaimana menghasilkan uang? Jual mahal keluar, jual murah ke dalam. Pokoknya ini politik semua dipakai. Tidak lain adalah untuk penguasaan sistem perdagangan dan bagaimana ekonomi. Tapi kita tentu punya kearifan lokal, kearifan ketimuran, kearifan keindonesiaan, dan kita adalah negara ketuhanan. Dan ini adalah harus sama-sama dikombinasikan. Dengan begini insya Allah ke depan kita sama-sama sinergi, sama-sama bekerja dengan jauh lebih baik. Tentu saya di sini, saya selalu bilang bahwa saya menjalankan saja dan bagaimana kemudian program-program itu tetap berlanjut. Saya melihat sudah banyak politik-politik masuk, sudah banyak ini, saya bilang saya tidak bisa bicara banyak. Karena jangan sampai saya bicara banyak, sedikit kerja. Lebih baik sudah sedikit kerjanya, tapi banyak bicara, banyak kerjanya tapi sedikit kerja. Tapi paling bagus sedikit bicaranya, tetapi banyak sekali kerjanya. Dan selalu saya berprinsip bahwa ketika saya tidak bisa, ketika si unsur ini diajar juga Pak Kiai Arif, bahwa dia bilang menciptakan katanya sebuah maslahat bagi orang katanya, itu urutan kedua. Yang paling utama adalah menekan mudarat. Artinya apa? Kalau mau membangun sesuatu hal kemungkinan bermasalah, maka sebenarnya tidak membangun sama sekali jauh lebih baik. Karena kenapa? Ini syariah, siasat syariah dalam membangun. Tapi betul memang. Kadang-kadang orang menghantam ini dan sebagainya. Ada orang miskin dihantam semuanya dan sebagainya. Ini perlu kita lihat bahwa keseimbangan juga penting. Karena mereka adalah bagaimana sebaik-baik kita, yang baik adalah bagaimana lingkungannya jauh lebih baik, dan kita juga bekerja adalah tentu adalah ada orang-orang sekitar kita yang memiliki hak dari kita semuanya. Karena kita kembali lagi adalah kita negara ketuhanan, bukan negara kesetanan. Mungkin ya. Mungkin terakhir yang perlu saya sampaikan, COVID sekali-kali Pak Kapolda selalu mengingatkan kepada kita, kenapa COVID ini menghantam kemana-mana. COVID ini menghantam ekonomi, menghantam pendidikan. Tidak pernah kita menduga bahwa ada bencana yang bisa menghantam seluruh ini adalah ini. Tapi ini memang sudah disampaikan dulu. Ada dulu namanya penyakit taun di zaman Rasulullah. Ketika taun disampaikan itu, saya sendiri waktu mendengar, membaca hadisnya, aduh, tidak percaya saya kalau begini. Saya setengah-setengah lah. Tapi karena ini harus kita sami'na wa ta'na, saya terima. Tapi setelah melihat sekarang, ada betul yang menakutkan sekali. Makanya di zaman dulu memakan 2 gubernur dan 1 yang selamat. Yang selamat itu ternyata membuat strategi. Yang 2 itu adalah yakin bahwa itu sudah takdir Allah, tapi yang ketiga melakukan bahwa harus dipencar-pencarkan orang, dibagi-bagi dan sebagainya. Inilah mungkin metode yang kita lakukan, bagaimana 5M yang kita harus terapkan, bahwa ternyata berbeda antara takut dengan COVID, takut kepada yang di atas. Apalagi takut sama komandan. Saya bisa ditegur setiap hari. Pak Luhut bikin, Pak Mendagri kasih arahan. Kenapa? Mengingatkan, kita saling mengingatkan. Karena kita bisa sama-sama luput dari ini. Dan ini persoalan bisa menyelesaikan orang-orang sekitar kita yang justru komorbid dan sebagainya. Mungkin itu saja dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Tapi kita berdoa, saya mohon doanya semuanya dilancarkan dan kita pembangunan tetap jalan. Dan tentu harapan-harapan kami ke depan bahwa dukungan daripada Pemda baru, bersama-sama kita membangun. Beliau ini seperti orang tua kami juga. Saya selalu bilang bahwa ketika ada bupati ataupun pejabat daerah yang mau ketemu dengan saya, tinggal lihat Pak Wagub ada di dalam, waktunya ada 5 menit bisa saya masuk saja. Intinya kepentingan orang banyak. Karena kenapa? Kalau kepentingan pribadi 9 juta saya sudah hitung, sudah ada ternyata juga tumbuh yang putih-putih di jenggot saya ya. Ternyata
Mari kita bersama-sama. Demikian mungkin dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Subhanallah bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mendoakan Kabupaten Baru 61 tahun jauh lebih baik ke depan, jauh sejahtera, dan tentu pemulihan ekonomi kita mulai dari hal-hal yang kecil. Mudah-mudahan warga kita jauh lebih baik kembali di masa 2021 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya hadirin Bapak Ibu sekalian, akan kita saksikan bersama peresmian proyek anjungan Pantai Sumpang Binangai yang akan ditandai dengan scan hand dengan menyentuh layar screen. Untuk itu kami mengundang dengan hormat kepada PLT Gubernur Sulawesi Selatan, Bupati Baru, Kapolda Sulawesi Selatan untuk meletakkan tangan di layar screen didampingi oleh anggota DPR RI Komisi 9, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua DPRD Kabupaten Baru. Baik, hadirin, untuk peresmian proyek anjungan Pantai Sumpang Binangai dan pembangunan kantor kepolisian Resor Baru, kita hitung mundur bersama. 3, 2, 1. Baik, dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti proyek anjungan Pantai Sumpang Binangai oleh PLT Gubernur Sulawesi Selatan. Untuk itu kami mengundang dengan hormat kepada PLT Gubernur Sulawesi Selatan, Bupati Baru dan Ketua DPRD Kabupaten Baru untuk mengambil tempat. Penandatanganan prasasti proyek anjungan Pantai Sumpang Binangai oleh PLT Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Baik, selanjutnya kami mengundang dengan hormat kepada Direktur Utama PT Bank Sulselbar, Pimpinan Bank Sulselbar Cabang Baru, Kepala Desa Pujananting untuk mengambil tempat, dan kepada seluruh kepala desa se-Kabupaten Baru untuk mengambil tempat di desanya masing-masing. Penandatanganan MOU antara pemerintah Kabupaten Baru dengan Bank Sulselbar tentang bantuan fasilitasi permodalan atau kredit bagi desa BUMDesa Kabupaten Baru yang dilaksanakan secara serentak di seluruh desa se-Kabupaten Baru.
Baik, dilanjutkan dengan penyerahan bantuan CSR dari Bank Sulselbar berupa uang senilai 300 juta rupiah diserahkan langsung oleh PLT Gubernur Sulawesi Selatan kepada Bupati Baru, didampingi oleh Direktur PT Bank Sulselbar. Baik, selanjutnya kami undang untuk mengambil tempat Direktur Wilayah Sulawesi Maluku BPJS Ketenagakerjaan, pimpinan BPJS Ketenagakerjaan Baru Pekep, penyerahan santunan kematian BPJS Ketenagakerjaan bagi pegawai non-ASN dan perangkat desa dari Kepala Direktur Wilayah Sulawesi Maluku BPJS Ketenagakerjaan kepada Bupati Baru untuk kemudian diserahkan kepada penerima santunan. Ini disaksikan langsung oleh PLT Gubernur Sulawesi Selatan. Terima kasih, dengan hormat disilakan kembali ke tempat. Baik, selanjutnya penyerahan hadiah lomba logo Hari Jadi Kabupaten Baru diserahkan kepada Muhammad Muhaimin oleh Bupati Baru. Terima kasih kami ucapkan kepada PLT Gubernur Sulawesi Selatan. Selanjutnya, penutupan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Baru ke-61 tahun 2021 oleh Ketua DPRD Kabupaten Baru. Dengan hormat disilahkan. Rapat paripurna Dewan serta hadirin yang saya hormati. Demikianlah rangkaian acara telah kita laksanakan bersama dalam memperingati Hari Jadi Kabupaten Baru ke-61. Semoga momentum tahun ini memberikan kesan dan pesan yang mendalam bagi kita semua untuk menguatkan komitmen dan tekad bersama untuk mewujudkan masyarakat baru lebih maju dan sejahtera. Akhirnya, pada kesempatan yang baik ini, selaku pimpinan DPRD dan atas nama segenap anggota DPRD Kabupaten Baru mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas atensi yang begitu besar dari Bapak PLT Gubernur Sulawesi Selatan dalam memperkuat kondisi fiskal daerah melalui bantuan keuangan ke daerah yang terus mengalami peningkatan. Rapat paripurna Dewan serta hadirin yang kami hormati, demikianlah yang dapat saya kemukakan di hari yang bersejarah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, meridhoi segala upaya dan perjuangan kita. Akhirnya, pada kesempatan yang baik ini, perkenankan kami atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya mengikuti acara rapat paripurna peringatan Hari Jadi Kabupaten Baru ke-61. Demikianlah permohonan maaf yang sebesar-besarnya bila mana terdapat kekurangan di dalam pelaksanaan rapat paripurna pada hari ini. Akhirnya, dengan mengucapkan syukur alhamdulillahirrabbilalamin, rapat paripurna DPRD Kabupaten Baru hari ini Selasa 9 Maret 2021 saya nyatakan ditutup. Sekian dan terima kasih.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya kita akan istirahat sejenak dan menyaksikan tayangan audio visual pembangunan Kabupaten Baru yang akan dilanjutkan dengan pertunjukan lagu dan tari secara virtual. Kabupaten Baru, salah satu kabupaten yang terletak di pesisir pantai barat Provinsi Sulawesi Selatan, merupakan jalur perlintasan Trans Sulawesi sekaligus daerah lintas provinsi. Berada antara Kota Makassar dan Kota Parepare. Kabupaten Baru sejak lama telah menjadi satu wilayah penting dalam berbagai aktivitas, baik ekonomi, sosial, dan budaya di Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan jumlah penduduk sebanyak 180.509 jiwa yang terbagi ke dalam 7 kecamatan, yaitu Kecamatan Tanete Riaja, Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Baru, Ibu Kota Kabupaten, Kecamatan Sopeng Riaja, Kecamatan Malusetasi, Kecamatan Pujananting, dan Kecamatan Balusu, serta 15 kelurahan dan 40 desa. Menjadi potensi sekaligus tanggung jawab akan pengelolaan satu wilayah dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Dari potensi dan tanggung jawab itulah, Kabupaten Baru menetapkan visi terwujudnya Kabupaten Baru lebih maju, sejahtera, taat asas, dan bermartabat yang bernafaskan keagamaan. Sebagai panduan berbagai kerja pembangunan di Kabupaten Baru. Visi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 5 misi. Meningkatkan kecerdasan dan profesionalisme SDM. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Menciptakan lingkungan yang kondusif. Mengembangkan interkoneksi sinergis antar wilayah di tingkat nasional, regional, dan internasional, dan mewujudkan tata kepemerintahan yang baik, good governance. Kebijakan pembangunan tahun 2020 pemerintah daerah Kabupaten Baru pun telah dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD tahun 2020 sebagai bagian dari pemenuhan visi dan misi, juga sebagai lanjutan dari kebijakan yang digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD tahun 2016-2021. Selain pemenuhan visi misi dan keberlanjutan RPJMD, kebijakan pembangunan tahun 2020, pemerintah daerah Kabupaten Baru juga berangkat dari evaluasi pelaksanaan pembangunan tahunan yang telah dilaksanakan di tahun 2019 dengan menuai capaian yang cukup baik. Dengan tema akselerasi dan pemerataan aksesibilitas pembangunan untuk mewujudkan manusia berkualitas, pelaksanaan RKPD tahun 2019 meliputi capaian dalam 5 prioritas pembangunan daerah Kabupaten Baru. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, dan tenaga kerja. Peningkatan kesejahteraan ekonomi, peningkatan daya saing dan kerjasama antar wilayah, peningkatan perwujudan nilai dan ajaran agama dalam etos dan budaya kerja dalam tatanan pemerintahan, dan peningkatan rasa aman, ketentraman, dan terpeliharanya kebersamaan antar berbagai unsur dalam tatanan daerah. Berbagai capaian pembangunan di tahun 2019 tak hanya terbukti dari angka dan interpretasi dari indikator kerja pemerintah Kabupaten Baru, namun juga dari berbagai penghargaan yang didapatkan Kabupaten Baru di tahun 2019 menjadi tanda dari berhasilnya berbagai upaya pemerintah daerah Kabupaten Baru
sekaligus memberi rasa optimis akan rencana pembangunan tahun 2020, juga keberhasilan dari RPJMD Kabupaten Baru 2016-2021. Demi terwujudnya Kabupaten Baru lebih maju, sejahtera, taat asas, dan bermartabat yang bernafaskan keagamaan.
Baik, dengan berakhirnya pertunjukan lagu dan tari secara virtual, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Baru dalam rangka peringatan Hari Jadi Kabupaten Baru ke-61 tahun 2021. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketahui bersama bahwa persembahan lagu atau paduan suara dari Voice of Mabar SMAN 1 Baru. Baru hebat, baru keren untuk kita semua. Rombongan akan menuju Baruku tercinta, Anjungan Pantai. baruku tercinta. Baik, kami informasikan kembali bahwa rombongan akan menuju peletakan batu pertama untuk pembangunan Polres Baru. Dan untuk selanjutnya akan meninjau Anjungan Pantai Sumpang Pinangai. Baik, kami ucapkan terima kasih yang telah bergabung secara virtual